Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan segala rizki. Amin. Dimudahkan segala urusan ya. Apa kabar untuk teman-teman yang ada di manapun kalian berada? Semoga apapun aktivitas kalian dilancarkan segala urusan dan semoga pesan untuk teman-teman TKW semangat berjuang di sana, jangan lupa niatnya apa pulang harus berhasil gitu, harus sesuai dengan angan-angan ya gitu. Dan saya mau berbagi cerita juga, ini mungkin bisa menghilangkan kepanikan teman-teman kalau yang mengalami hal seperti saya alami beserta suami. Jadi ceritanya ini sudah beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya seminggu yang lalu ya. Waktu itu saya mengajak suami untuk membeli nasi pecel. Alhasil uangnya belanja sudah habis teman-teman. Akhirnya saya pergi ke ATM untuk mengambil uang. Nah, kita mengambil uang tuh suami nunggunya di parkiran dulu nih ya, di parkiran. Terus habis itu saya masuk ke dalam sendirian. Oke, singkat cerita, sampainya di dalam itu saya kayak ngalami apa ya, bukan ngalami suatu kebingungan, tapi cuman saya sama ada dua orang mbak-mbak gitu yang lagi ribet, mesinnya nggak bisa gitu ya. Sudah mesin sini, mesin 4 itu semuanya sudah dicoba teman-teman, dan akhirnya memang nggak bisa. Nah, saya tuh sudah apa ya, istilahnya sudah jenuh menunggu gitu, semuanya dipakai itu alatnya, mesinnya itu ya. Jadi agak ya namanya agak gregetan juga gitu, takutnya suami nanti di luar tuh nunggu kok lama banget terus masuk, aku takutnya kayak gitu, dikiranya aku nggak bisa gitu ya. Dan oke, saya tunggu beberapa menit lagi. Setelah itu, setelah mbaknya sudah selesai, cuman saat itu saya mendengarkan tuh sudah dua kali ya, kayak pengambilan uang, terus kayak ada mesin apa, mesin uangnya tuh kayak sudah ngitung gitu loh, kayak tanda-tanda uangnya sudah bisa diambil. Tapi kenapa kok uang itu nggak bisa diambil ya? Padahal sudah kayak dihitung gitu teman-teman, tapi nggak keluar dari mesin itu. Oke, saya mengamati terus itu dua mbaknya itu tadi. Sudah dua kali seperti penghitungan uang, tapi dengan mesin yang berbeda ini. Tapi uangnya juga tetap nggak keluar. Dan saya kayak apa ya, ada keinginan untuk memanggil suami gitu ya. Kayaknya ini sudah nggak seperti biasanya gitu loh, kenapa kok lama. Terus mesinnya, aku orangnya tuh kan gampang, instingnya tuh kuat kuat dalam arti tuh gini, kalau sudah ada kejanggalan apa gitu gampang terfikirkan untuk mencari bantuan ya, contohnya mencari siapa yang dekat sama saya gitu, misalnya ya suami ataupun orang-orang yang bisa membantu gitu. Oke, singkat cerita juga, ini saya berpikiran sejenak tapi saya nggak memanggil suami gitu loh. Dan saya coba juga itu di mesin itu, saya coba pertama di BNI, aku ketik ya ini nomor PIN gitu. Nomor PIN aku ketik, aku sudah mengiranya gini, ah udah keluar ini nanti gitu. Soalnya kenapa mbaknya nggak keluar, aku mikirnya kok lama banget. Terus mereka tuh sudah dua kali ya, seperti ada uang yang sudah terhitung tapi nggak keluar gitu ya. Cuman mereka juga nggak lapor ataupun kayak was-was, cuman mikirnya ah berarti uang yang nggak keluar itu ya udah gitu loh, nggak berarti nggak masuk ke transaksi itu gitu ya. Cuman dalam pikiran saya sendiri tuh, kalau sudah kayak terhitung kayak gitu pasti ini ada sesuatu gitu, maksudnya mungkin uangnya sudah keluar tapi nggak bisa keluar gitu ya, sudah dari transaksinya itu sudah kepotong. Aku takutnya kayak gitu sih, kepikiran sama dua mbaknya itu tadi. Semua mesin dari Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI semuanya itu dicoba teman-teman. Oke, singkat cerita, setelah saya sendiri mencoba, saya ketik itu pin ya, pin saya, dan ternyata ada kayak lap gitu loh. Lapnya tuh kayak maaf kenapa gitu loh, lupa aku ya, maaf istilahnya nggak bisa
melanjutkan transaksi atau gimana gitu loh. Cuman saya sudah tunggulah beberapa menit gitu, ternyata uang saya nggak keluar, nggak ada, kayak mbaknya itu kayak terhitung gitu. Nah, sampainya saya membeli sayur ini, mungkin dari tempat ATM-nya itu sekitar 5 menitan ya. 5 menitan dari situ suami langsung memanggil saya ketika saya lagi memilih-milih sayuran. Nah, loh, kan aku udah bilang nggak bisa diambil lah gitu. Jadi kita beli lauk seadanya aja ya. Aku niatnya tuh cuma beli kerupuk sama sayur gitu teman-teman. Dan akhirnya sampainya nggak bisa diambil itu tadi. Oke, saya membeli sayur sama lauk sama kerupuk itu tadi, dan suami memang ngasih tahu saya kayak pucet lah ya, kayak kaget gitu, istilahnya kaget lah. Loh, ini kok ada potongan gitu. Untungnya suami tuh pakai banking. Nah, punya banking ya, jadinya langsung ada dapat SMS. Terus saya nggak terima nih gitu, nggak bisa ikhlas gitunya ya, kok 250 hilang terus kita nggak ambil uang gitu. Sudah 2 kali nih, yang pertama di BNI, yang satunya di ATM bersama. Mungkin yang yang transaksinya berhasil itu kayak di ATM bersama itu tadi teman-teman. Akhirnya aku tanya lagi suami, dicobalah 1 kali lagi gitu kan, waktu itu kembali lagi ke sana. Terus saya juga panik ya, istilahnya juga uang 250 menurut kita tuh juga itu penghasilan kita, maksudnya jerih payah kita. Jadi ya nggak bisa kalau niatnya nggak sedekah gitu, kayak masih mencari tahu ini kenapa nih gitu loh, istilahnya kayak gitu. Kalau sudah dicari tahu dan kita sudah mengupayakan dan ternyata mungkin nggak ada atau gimana, yang terpenting tuh ada penjelasan gitu ya. Sampainya di rumah saya tuh nangis. Saya nangis dan saya minta maaf sama suami. Maaf kalau lain kali saya ambil itu di ATM, tolong sampean temenin gitu. Mungkin aku tadi tuh kenapa gitu ya, maksudnya kurang fokus atau gimana, jadinya nggak bisa menunggu sebentar ataupun lebih lama lagi. Sebenarnya aku menunggu kok, dari nomor pinnya situ sudah aku masukkan, tapi gagal. Itu aku tunggu, nggak langsung pergi. Itu pengalaman ya teman-teman buat kalian semuanya. Kalau sudah memasukkan pin terus kalian ambil uang nggak keluar, tolong ditunggu dulu, jangan langsung pergi ya. Kalau nggak gitu, ini ada solusi yang sangat membantu sekali. Saya berpikir terus saya mencari tahu juga lewat YouTube. Saya browsing juga, dan YouTube itu memang sangat bermanfaat. Jadi kalian jangan menyepelekan berita-berita ataupun orang yang upload di YouTube. Itu banyak sekali yang membantu kita dalam mengerjakan sesuatu ataupun memecahkan masalah, misalnya yang saya alami ini. Nah, itu saya mencari tahu di YouTube, salah satu yang meng-share juga, yang mengupload ya di YouTube. Itu ada yang jangan panik dulu ketika uang padahal sudah masukkan PIN dan ternyata ada transaksi yang sudah keluar gitu loh, padahal kita nggak nerima uangnya. Itu jangan panik dulu, dan disarankan untuk telepon ke center banknya itu ya, center banknya ada di sana tuh. Nanti kalau nggak gitu kalian bisa browsing aja di YouTube, misalnya kalian kehilangannya itu melalui PIN melalui ATM Mandiri ataupun Mandiri ataupun BNI, BRI ataupun BCA, itu kan ada nanti telepon, bisa hubungi sini gitu untuk menanyakan ataupun laporan. Alhamdulillah, setelah kejadian itu dan setelah mendapatkan laporan, setelah mendapatkan nomor teleponnya, suami saya mencoba, saya suruh coba deh ditelepon atau gimana, ditanyakan. Dan itu juga suami juga dia ngomong gini, aku tuh sudah gemeteran gitu. Gemeterannya kenapa? Karena mau tanya itu kan harus memang pertanyaannya gimana, terus mereka nanti nyambung apa enggak, kita komunikasinya tuh enggak terlalu lancar gitu ya, takutnya keterangan dari kita tuh mereka tuh enggak nangkep kayak gitu. Jadi awal mulanya untuk mengawali percakapan tuh kayak gimana, cuman aku ya bilang ya udahlah, pokoknya dicoba dulu tanya, mungkin nggak apa-apa sekarang kita mungkin tanyanya belepotan, yang terpenting mengerti dulu, nanti setelah kita mendengar jawaban dari sananya kita kan punya pengalaman baru, jadi nggak usah takut dan nggak usah malu teman-teman. Kalau mengalami masalah seperti saya sama suami,
yang yang sudah memasukkan PIN mau ngambil uang dan ternyata itu sudah kepotong. Harap juga kalau sudah kayak gitu tunggu beberapa menit lagi, habis itu cek saldo kalau nggak punya m-banking ya. Jadi kalian sudah tahu nanti tadi tuh transaksinya tuh beneran kepotong apa enggak gitu. Ini sangat penting sekali. Alhamdulillah setelah beberapa hari, 4 hari kalau nggak salah, setelah telepon, laporan, dan kalau memang nanti tadinya tuh nggak keluar beneran, mungkin kepotong di sana ataupun kesalahan sana ya, itu akan dikembalikan kok gitu. Ternyata setelah 4 hari kita dapat SMS dari kayak transferan gitu dari m-banking gitu ya, 250, berarti sudah berhasil gitu. Oke teman-teman, semoga tips ini berhasil kalian lakukan nanti kalau seandainya mengalami hal seperti saya dan suami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.